Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, izinkan saya Nadia Raulia dari kelas 11 MIPA 4 untuk menyampaikan kultum pada hari ini yang berjudul Jangan Takut Jujur. Dunia ini tengah gegap gempita dengan segala kecanggihan teknologi dan kemajemukan informasi. Namun berbeda dengan sifat jujur, yang semakin lama semakin redup dan tergerus arus globalisasi. Entah hal apa yang mendasari redupnya kejujuran ini. Padahal, secara teori, hampir semua dari kita tahu apa arti jujur. Namun, jika berbicara pengimplementasian jujur itu sendiri, sangat bertolak belakang hasilnya. Dengan kata lain, jujur telah menjadi minoritas. Coba sejenak kita renungkan, apa sih yang membuat kita sulit untuk jujur? Sampai-sampai jujur telah menjadi fobia tersendiri bagi diri kita. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga." Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim nomor 2607. Sehingga, jika kita sulit untuk jujur karena beralasan bahwa kejujuran akan membawa pada kesia-siaan, maka itu adalah kesalahan besar. Semisal, kita beranggapan bahwa ngapain jujur, yang lain aja pada nyontek, atau ngapain jujur, nanti rugi sendiri, dan alasan-alasan sebagainya. Nah, kalau kita beranggapan seperti ini, tanyakanlah pada diri kita, kenapa kita bisa beropini seperti ini? Padahal, sudah banyak dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad yang berisi tentang kejujuran, yang dimana tidak ada kesia-siaan dari jujur itu sendiri. Mungkin saat ini kita merasa tidak ada balasan yang sesuai dengan harapan atas kejujuran kita. Seperti, saya udah jujur, kok nilai saya malah pas-pasan? Tapi teman-teman saya yang gak jujur malah bagus nilainya. Kalau kayak gini, mending saya nyontek aja. Atau alasan lainnya. Hal ini jangan sampai membuat kita suudzon, sehingga menghilangkan kebaikan dengan kebatilan. Jika kita sudah jujur, yakinlah kejujuran kita pasti berbuah kebaikan. Karena bisa jadi kita nggak peka sama kebaikan yang Allah kasih. Kita nggak peka sama nikmat yang sudah Allah kasih. Karena kebaikan nggak mesti soal materi atau harapan yang kita inginkan. Kebaikan dapat seperti kesehatan fisik, kesehatan mental, diberikan keluarga yang lengkap, dan bisa juga kekuatan mentalitas. Contohnya, dengan kejujuran, mentalitas kita menjadi lebih baik. Kita yang terbiasa jujur akan terbiasa mandiri dalam menyelesaikan persoalan tanpa bergantung dengan orang lain. Dan kita menjadi sosok yang lebih percaya diri.
Berbeda dengan yang tidak terbiasa jujur, mereka akan selalu bergantung dengan orang lain dan tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Namun, hal ini bukan berarti segala sesuatunya hanya bermodal jujur, karena kalau mau hasil yang maksimal, juga perlu usaha yang maksimal. Juga salah jika hanya bermodal usaha namun tidak jujur. Jadi, harus ada kesinambungan antara jujur, usaha, dan doa. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak jujur. Awalnya memang sulit, namun jika sudah terbiasa, kita akan tahu apa spesialnya dari jujur. Orang yang senantiasa jujur akan menerima segala resiko dan kepahitan yang akan menimpanya, karena ia tahu apa yang ia perjuangkan adalah kebenaran. Ibarat obat, sepahit apapun obatnya, pasti akan kita minum jikalau memang itu obatnya. Maka dari itu teman-teman, marilah kita terus meningkatkan kejujuran dalam diri kita, terlebih dalam situasi pandemi seperti ini. Jangan jadikan diri kita terjerumus ke dalam jurang dusta, tapi jadikanlah diri kita generasi Islam yang dirindukan surga. Dan ingatlah, selalu ada feedback di segala perbuatan yang kita lakukan. Buatlah diri kita lebih baik dari sebelumnya. Semoga kita senantiasa didekatkan dengan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Demikianlah hukum yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.